Kita lanjutkan cerita sebelumnya. Jopan yang hendak pergi meninggalkan tempat itu, namun tiba-tiba jantungnya terasa sakit. Jopan merasa ini benar-benar begitu sangat menyakitkan. Serasa jantungnya seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Jopan berpikir, apakah mungkin ini akibat dari latihan tadi? Apakah sihirnya tidak cocok? Atau mungkin tubuh ini yang tidak cocok untuk berkultivasi? Berbagai pertanyaan muncul di pikiran Jopan, hingga dia mengira kalau tubuh yang sekarang dia tempati hanyalah tubuh seorang sampah. Untuk memastikan semuanya, Jopan pun mulai mengecek seluruh tubuhnya dengan bermeditasi. Dan setelah dicek, jantung, meridian, bahkan nafasnya semua berfungsi normal. Jopan berpikir keras tentang apa yang terjadi dengan tubuhnya. Lalu Jopan terpikir akan sesuatu. Dan untuk memastikannya, dia kembali melompat ke tempat tadi dia berada. Benar saja, setelah Jopan melihat perempuan bermarga Luo itu, jantungnya tidak terasa sakit lagi. Jopan mulai menduga-duga, apakah ini sihir hati? Tadi, ketika dia pergi menjauh, tiba-tiba jantungnya terasa sakit. Dan ketika dia kembali dan melihat perempuan Luo itu, sakitnya mendadak hilang. Nah, diceritakan bagi para praktisi atau ahli bela diri, bila mereka terkena sihir hati, itu sama saja dengan mereka terkena kutukan, yang mana tidak bisa leluasa melakukan sesuatu sesuai kehendak hati mereka. Dan jika melanggar, itu bisa menyebabkan kematian. Untuk memastikan jenis sihir apa yang tertanam dalam tubuh bocah ini, Jopan berfokus untuk menyinkronkan dirinya dengan memori ingatan dari tubuh yang sekarang ditempati oleh Jopan. Dari ingatan itu, Jopan melihat dirinya sedang dibantu oleh Nona Luo dalam sebuah kejadian. Jangan ganggu Jopan. Dia adalah bagian dari keluarga Luoku. Tidak Nona, saya tidak bermaksud. Penjaga Pang, tolong ajarkan aku bela diri. Aku ingin menjadi penjaga juga. Bocah, saat ini kau masih terlalu lemah. Untuk menjadi seorang penjaga, masih terlalu dini untukmu sekarang. Tapi, aku akan mengajarimu dasar-dasarnya. Bagaimana? Kau mau? Siap penjaga Pang. Aku akan berusaha keras agar menjadi penjaga Nona dan keluarga Luo. Bandit, cepat lindungi Tuan Muda dan Nona. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satupun lolos. Nampak dari ingatan itu, kediaman Luo sedang diporak-porandakan oleh sekelompok bandit, hingga kobaran api itu menghanguskan kediaman Luo. Jopan, bertahanlah. Nona, cepat pergi. Larilah bersama Tuan Muda. Aku membenci diriku yang lemah ini, hingga aku tak mampu melindungi keluarga Luo. Dari ingatan-ingatan itu, akhirnya Jopan mengetahui sebab muasal dari masalah yang ada di tubuhnya. Kampret lah. Ternyata bocah ini bertekad untuk melindungi keluarga Luo dan Nona Jia ya. Jadi, selama aku melanggarnya, sihir hati ini akan terpicu. Kampret emang. Kenapa syaratnya mesti gini sih? Apa aku harus jadi budak, melayani orang lain seumur hidupku? Tai emang. Aku adalah kaisar sihir dari tanah suci. Sekarang, aku harus melayani keluarga kecil. Bagong! Jopan yang meluapkan emosinya dengan menghantam pohon, menciptakan keributan hingga keberadaannya disadari oleh orang-orang yang berada di sana. Woi, sialan! Siapa di sana? Cepat keluar! Kampret! Ketahuan. Dan itu juga disadari oleh Nona Luo dan penjaga Pang. Apakah itu bantuan untuk kita? Tidak, Nona. Tidak mungkin mereka datang secepat ini. Jopan terlihat melangkah mendekati mereka sambil berkata, Nona, sudahlah. Mengenai seni bela diri spiritual, apa salahnya diberikan kepada mereka? Aku tak ingin kehilangan nyawa Nona, dan itu juga merupakan kerugian besar bagi keluarga Luo. Hah? Jopan? Kupikir kamu...
adalah sebuah keajaiban besar untuk aku bisa bertahan hidup, Nona. Sambil memperhatikan mereka dengan seksama, Jopan dihadapkan dengan kenyataan bahwa yang terlemah di antara bandit-bandit itu berada di lapisan ke-6. Dan untuk Sun Guanjia sendiri, pancaran ki-nya terasa lebih besar dari bandit lainnya. Wih, siapa bocah ini? Oh, mungkin dia adalah bocah yang sudah menjadi budak keluarga Luo selama 15 tahun. Oh, meski dihina seperti itu, Jopan tak berani mengambil tindakan gegabah. Jopan menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika terjadi pertempuran, maka itu akan menjadi pertempuran antara hidup dan mati. Anak ini benar-benar bodoh. Dasar penakut. Kenapa mesti bicara banyak omong kosong? Sudah waktunya memberikan kedisiplinan. Woi, kita sudah berada di ujung tanduk. Kenapa kita mesti mempertahankannya? Jopan, jangan banyak bicara omong kosong. Cepat pergi dari sini. Dari dulu, Nona ini memang sangat baik ya. Bahkan, di saat seperti ini, Nona masih sempat-sempatnya untuk menyelamatkan seorang budak. Sun Guanjia, bisakah kau membiarkannya pergi? Itu tidak mungkin, Nona. Woi, bunuh bocah itu lebih dulu. Lalu, bunuh orang-orang di sekitarnya sampai dia menyerah. Oke, lakukan sekarang. Bandit itu pun bergerak maju ke arah Jopan. Melihat musuhnya datang, Jopan bersiap dengan kuda-kudanya. Saat bandit itu melompat, mengangkat tangannya untuk mengayunkan senjata, Jopan melihat sebuah kesempatan. Matilah kau bocah! Jopan hanya tersenyum. Dengan menggeser sedikit kuda-kudanya, Jopan berhasil menangkis tangan lawan hingga senjata itu terlepas dari genggamannya. Dengan cepat, Jopan mengambil senjata itu. Lalu, dengan tebasan yang cepat, Jopan berhasil merobek perut bandit itu. Sontak, hal itu mengagetkan semua orang yang ada di sana. Bagaimana tidak? Jopan yang berada di lapisan ke-5 berhasil membunuh seseorang di lapisan ke-7 hanya dengan sekali gerakan. Belum tahu aja mereka kan kalau aslinya Jopan itu adalah seorang kaisar sihir. Kalau tahu mah udah pada ngacir itu. Setelah berhasil menebas bandit itu, Jopan terus melesat maju ke depan. Hingga di saat Jopan melirik ke arah Nona Luo dan Tuan Muda, Jopan mengubah arah dan berpikir setidaknya Jopan saat ini harus menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Secepat kilat, Jopan meraih Nona Luo dan Tuan Muda melewati penjaga pang. Jopan pergi meninggalkan tempat itu dengan menggendong Nona Luo dan Tuan Muda. Dasar bocah sialan! Cepat, kejar mereka! Woi, jaga mereka! Jangan biarkan mereka mengejar Nona dan Tuan Muda. Baik penjaga pang. Bocah sialan itu berani sekali dia menghancurkan rencana besarku. Aku tak akan membiarkannya lolos. Ingat saja kau bocah, ketika aku mendapatkan kau nanti, akan kuhancurkan seluruh tulang-tulangmu hingga kau mati. Sialan. Terlihat Jopan mencoba pergi sejauh mungkin dari tempat itu agar bisa menyelamatkan Nona Luo dan Tuan Muda.